Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Bu Afi di kelas PPKN. Nah, kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 semester 1. Nah, anak-anakku semuanya, selamat bergabung ya di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Kali ini Bu Guru akan perkenalan terlebih dahulu. Nama Bu Guru Bu Afi. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, materi kita yang pertama adalah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Di sini Bu Afi akan membahas dua. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Yang kedua yakni sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila. Mari disimak bersama-sama ya. Yang pertama, pengertian ideologi. Pengertian ideologi ini adalah seorang filsuf berasal dari Prancis, yakni Destutt de Tracy. Kalian bisa lihat. Nah, istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destutt Tracy, seorang ahli filsafat Prancis. Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Nah, ideologi berasal dari dua kata, yakni idios dan logos. Dapat kita tarik kesimpulan secara sederhana, ideologi adalah gagasan, ide, keyakinan hasil pemikiran yang bersifat sistematis serta memiliki tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian, untuk apa sih Bu ideologi itu? Fungsi dari ideologi adalah yang pertama, menjadi struktur kognitif atau landasan dalam melakukan pemahaman dengan menafsirkan apapun yang ada di sekitar. Yang kedua, menjadi orientasi dasar dalam menentukan sikap. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menjadi alat pemersatu. Yang kelima, menjadi hal untuk mengatasi berbagai pertentangan. Dan yang terakhir, menjadi sumber motivasi kepada seseorang. Jadi, ideologi memiliki fungsi yang sangat luas, tergantung dari pemaknaan ideologi itu sendiri. Ideologi memiliki dua sifat. Yang pertama, yakni ideologi terbuka. Yang kedua, ideologi tertutup. Maksud dari ideologi terbuka yakni ideologi ini mampu mengikuti perkembangan zaman dan ideologi ini digali dari bangsa itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup yakni ideologi yang bersifat mutlak. Biasanya ideologi ini dipaksakan melalui proses politik. Selanjutnya kita menuju ke perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kesimpulannya dari ideologi menurut beberapa para ahli berdasarkan pengertian, fungsi, dan sifatnya, Indonesia menganut ideologi Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi aturan dasar serta menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kalian lihat di sebelah kalian ada gambar Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Di situ berisi simbol-simbol Pancasila. Dan perlu dipahami ya, bahwa tidak semua ideologi menjadi dasar negara. Akan tetapi, setiap dasar negara sudah pasti merupakan suatu ideologi. Awal dari perumusan dan penetapan Pancasila, awalnya Jenderal Kuniaki Koiso, Perdana Menteri dari Jepang, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, janji kemerdekaan itu dia berikan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemudian membentuk suatu badan yakni BPUPK.
BPUPKI adalah badan yang berfungsi menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu sendiri diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan memiliki 2 wakil. Satu wakil yang berasal dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso dan satu wakil yang berasal dari Jepang yakni Ichibamase Yoshio. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Pada sidang yang pertama, Dr. Rajiman Weddiodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan negara merdeka, maka Indonesia memerlukan suatu dasar negara. Maka pada sidang BPUPKI yang pertama membahas dasar negara yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Usulan yang pertama yakni disampaikan oleh Muhammad Yamin. Berikut adalah usulan-usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang kedua, ini adalah Mr. Supomo. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 30 Mei 1945 dan berikut adalah usulan-usulan Mr. Supomo. Nah, yang terakhir adalah Soekarno. Soekarno memberikan usul dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dari ketiga usulan para tokoh pendiri bangsa ini, yang disetujui menjadi dasar negara adalah usulan Soekarno. Dasar negara ini bernama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 aturan dasar. Nah, Pancasila ini berada dalam kitab Sutasoma karangan Putantula. Kemudian BPUPKI bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yakni Panitia 9. Berikut adalah tokoh-tokoh Panitia 9. Hasil sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945 kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini adalah awal mula dari preambul atau pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah teks atau naskah asli Piagam Jakarta. Di situ Bu Guru beri huruf tebal untuk kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kata ini kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, latar belakang digantinya frasa ini, sila pertama ini, karena terjadi protes oleh wakil-wakil dari daerah Indonesia bagian timur terhadap sila pertama tersebut. Karena warga negara Indonesia tidak hanya bergolongan Islam saja, tetapi saudara-saudara kita yang berada dari Indonesia bagian timur berasal dari bermacam-macam agama. Setelah BPUPKI dan Panitia 9 selesai melaksanakan tugasnya, badan yang ketiga adalah PPKI. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, hasil sidang yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua dan ketiga kalian bisa lihat pada layar di samping ini ya. Kemudian proses perumusan teks proklamasi berawal dari Laksamana Muda Tadashi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Nah, di rumah Maeda, para tokoh ini
merumuskan proklamasi. Ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, pengesahan ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak bangsa Indonesia ada, melekat pada sikap dan tingkah laku manusianya. Oke, kalian bisa lihat rancangan dasar negara yang sudah disempurnakan dengan mengutamakan pertimbangan dan masukan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia saat itu. Oke, untuk materi kali ini Bu Afi cukupkan ya. Sampai bertemu nanti di materi-materi yang selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap harus jaga kesehatan dan tetap berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.